Sebelum kamu memutuskan untuk berlangganan CapCut Pro berbayar, baik itu dari Shopee atau melakukan patungan bersama dengan teman-teman kamu, sepertinya video ini layak untuk kamu tonton sampai selesai. Karena ini adalah merupakan pengalaman saya ketika saya membeli CapCut Pro berbayar ya. Oke, kita akan masuk ke pengalaman saya ketika membeli CapCut Pro yang ada di Shopee. Jadi dulu di tahun 2024 ya, saya membeli akun CapCut Pro itu cukup murah dengan harga 12 ribuan. Jadi saya sudah menjadi bagian dari user pengguna CapCut Pro berbayar pada saat itu. Nah, di sini tidak ada masalah ya waktu itu. Jadi dari ratusan orang yang menggunakan CapCut Pro, semua user itu aman dan tentram, tidak ada gangguan sama sekali. Sampai perubahan di Januari 2025, semua fitur CapCut jadi berbayar. Nah, akun Join Shopee itu sudah tidak bisa dipakai. Bagaimana dengan garansi yang sudah dijanjikan oleh toko-toko yang menjual CapCut Pro ini? Nah, setelah saya melakukan chat ya dengan pihak penjual, chat saya itu tidak digubris sama sekali ya, karena ini mungkin di luar dari kendali mereka juga. Karena pihak dari CapCut Pro itu memperketat user yang ada ini. Mungkin karena salah satu trik dari CapCut untuk mendapatkan penghasilan ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Sehingga garansi yang mereka janjikan di awal itu tidak bisa dipenuhi. Nah, boro-boro dipenuhi ya. Chat saya pun itu tidak digubris sama sekali atau tidak ada balasan sama sekali. Nah, melihat hal ini, saya bersama dengan teman-teman saya yang notabene-nya adalah editor CapCut PC, itu berinisiatif untuk melakukan patungan agar bisa mendapatkan CapCut Pro yang lebih murah. Nah, dalam satu akun ini ada 3 orang yang melakukan patungan ya. Dan saya sebut saja si leader yang berinisiatif itu mengeluarkan uang 500.000 di awal. Kemudian yang ikut 2 ini hanya mengeluarkan 100.000 per orang. Jadi lumayan kan ya, bisa mendapatkan CapCut Pro Premium selama 1 tahun hanya dengan 100.000. Jadi pemikiran kami dulu seperti itu. Dan ternyata setelah menjalani akun tersebut ada sedikit gangguan ya. Jadi sedikit gangguan ini seperti ini. Ternyata device yang bisa mengakses dari akun CapCut Pro ini itu device-nya terbatas ya. Jadi sering sekali kami bentrok ketika melakukan proses editing dan melakukan login gitu ya. Sehingga saya yang saat itu sedang mengejar deadline tidak bisa masuk ke tahap ekspor. Jadi itu adalah gangguan yang saya rasakan gitu ya ketika melakukan join bersama dengan teman-teman saya yang sudah melakukan patungan itu tadi. Nah, sehingga waktu produktif saya itu terbuang ya karena harus menunggu giliran ini. Nah, saya sudah melakukan login di 4 waktu berbeda, pagi, siang, sore, bahkan malam gitu ya. Dan masih saja teman saya dari salah satu ini itu masih melakukan yang namanya login. Sehingga saya tidak bisa mengejar deadline dari editing saya, ataupun saya hanya ingin memanfaatkan waktu luang saya untuk melakukan proses editing. Jadi sayang sekali, di sini hanya buang-buang waktu saja menurut saya ya. Sampai di situ saya berkesimpulan bahwa patungan ini menurut saya cukup agak percuma ya untuk dilakukan, karena kita tidak bisa melakukan proses editing itu dengan cukup fleksibel, karena harus membagi waktu dengan hal-hal lain seperti riset ide konten, kemudian kita harus bersosialisasi di dunia yang offline. Jadi saya rasa ini tidak cocok buat saya ya kalau misalkan harus join atau patungan, sehingga saya memutuskan untuk membeli CapCut Pro itu sendiri ya. Dan kebetulan ketika saya memutuskan untuk membeli CapCut Pro itu sedang ada promo ya. Jadi pembayaran promo ini hanya 513.000. Dan ternyata ketika saya ingin membayar dari CapCut Pro ini, ada fitur dari Shopee Pay. Nah, sehingga saya bisa melakukan Shopee Pay Later. Bukan hanya Shopee Pay Later ya, ternyata ada Shopee cicilan juga di situ.
sehingga pengeluaran kita di awal yang kita rasa berat ya di 513.000 itu sangat terbantu dengan Shopee Paylater dan juga Shopee cicilan ini. Jadi saya rasa 513.000 ini bukan sesuatu yang mahal ya. Dan jika dibanding dengan harga normalnya per bulan itu jauh lebih mahal ya. Misalkan kita ngambil CapCut Pro itu hanya sebulan, itu jauh lebih mahal daripada mengambil langsung 1 tahun. Jadi itu adalah solusi dari saya untuk kamu. Misalkan kamu memutuskan untuk membeli CapCut Pro berbayar selama 1 tahun. Jadi pertanyaan selanjutnya, apakah worth it untuk mengeluarkan uang sebesar 513.000 untuk membeli akun Pro ini? Jadi menurut saya begini ya, saya itu seorang YouTuber yang solo. Jadi kalau melakukan proses syuting itu sulit untuk dikontrol ya. Bagaimana kualitas dari pencahayaan, bagaimana kualitas dari posisi kamera, atau bahkan kualitas dari audio. Dan sering juga yang namanya melakukan kesalahan teknis. Nah, di sini CapCut itu memiliki fitur AI yang cukup lengkap ya. Jadi AI dari CapCut ini membantu memperbaiki video saya yang kelihatan cukup gelap. Jadi di sini AI-nya bisa memperbaiki kesalahan dari pencahayaan yang sudah kita lakukan tanpa kita sadari ya. Nah, jadi begitu juga dengan audio, noise yang masuk ketika kita melakukan proses syuting itu bisa diredam oleh AI yang ada di CapCut ini. Jadi memperjelas suara kita yang terlalu banyak noise yang di luar dari kendali kita. Jadi contoh nyata yang saya pernah alami ya untuk peredaman noise dari suara yang ada ini yang saya maksud. Saya pernah melakukan perekaman podcast yang studionya di dekat dengan lampu merah. Nah, meskipun sudah pakai mic dynamic ya, jadi bukan mikrofon kondensor yang sifatnya peka, suara dari motor dan klakson itu ternyata masih tetap masuk ya, padahal itu sudah di dalam studio. Nah, tapi dengan CapCut ini, fitur CapCut ini, saya bisa membersihkan noise-nya secara signifikan. Jadi tidak nampak seperti sedang di pinggir lampu merah yang banyak bunyi klakson atau bunyi suara mesin dari truk yang biasanya cukup berisik kalau didengarkan. Nah, dengan fitur AI tersebut, saya terselamatkan untuk bisa membersihkan kualitas suara dari audio video saya. Nah, kemudian di fitur yang kedua yang saya senangi dari CapCut Pro ini adalah saya pernah menggunakan cuplikan dari video orang lain ya yang memiliki background musik yang mungkin itu memiliki hak cipta. Jadi AI dari CapCut ini itu bisa menghapus dari suara atau latar musik yang ada di video aslinya ya. Jadi kalau kamu ingin melakukan konten re-upload, itu sangat terbantu dengan AI yang ada ini. Sehingga kamu tidak terkena copyright hanya karena background yang terdapat dari video aslinya. Dan hanya menyisakan pembicaraan dari video yang sedang berlangsung yang ingin kamu re-upload. Kemudian keuntungan yang ketiga, efisiensi editing content short. Jadi kita bisa membuat video short itu hanya dengan sekali klik. Jadi tidak perlu untuk keluar dari aplikasi CapCut, bahkan mendaftar lagi di AI yang berbayar lainnya ya. Jadi CapCut ini cukup memberikan fitur dan mempermudah kita dalam hal pekerjaan kita. Jadi kesimpulannya, apakah worth it sebagai sebuah pengeluaran? Menurut saya sangat worth it ya. Apalagi kalau kamu menggunakan CapCut Pro selama 1 tahun ini, karena biasanya mendapatkan banyak sekali promosi. Dengan CapCut Pro ini saya jauh lebih hemat waktu, kemudian masih tetap produktif dan tetap merasa aman dibandingkan dari akun-akun yang dibeli di Shopee atau ketika melakukan patungan. Akun yang dibeli di Shopee barangkali ada gangguan seperti di ban ya, mereka tidak akan bertanggung jawab sepenuhnya akan kesalahan itu. Bagi kamu YouTuber pemula yang ingin belajar lebih mendalam mengenai editing di CapCut PC, ada baiknya kamu subscribe channel ini agar kamu bisa belajar di video saya berikutnya ya, yang akan saya upload nanti.